Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunita Utami. Nomor NPM saya adalah 20160008 dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran sekolah dasar yang ditugaskan oleh Bapak Ridho Agung Juantara SPD MPD. Saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua ada prinsip belajar, dan yang ketiga ada komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung dengan bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikolog, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Jackna mengemukakan hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama ada informasi verbal, yang kedua keterampilan intelektual, yang ketiga strategi kognitif. B. Ciri-ciri belajar. Proses belajar dapat dikenali melalui beberapa karakteristik. Mengacu pada definisi belajar, berikut beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama ada terjadi perubahan tingkah laku, baik yang dapat diamati ataupun tidak. Yang kedua ada perubahan tingkah laku hasil belajar menetap atau permanen. Yang ketiga proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah hipnosa. Proses pertumbuhan kematangan hal gaib dalam belajar adalah hipnosa. Proses pertumbuhan kematangan hal gaib, mukjizat, penyakit, dan juga kerusakan fisik. Yang kelima, ada proses belajar dapat terjadi dalam interaksi fisik, sosial di suatu lingkungan masyarakat. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku. Benjamin Bloom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar ada 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. 2. Ranah afektif atau berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga, ranah psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. D. Pembelajaran. Pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Perbedaan antara pendidik dan pembelajaran sebagai berikut. 1. Tujuan pendidik yaitu membentuk manusia yang berwatak. Yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. E. Perbedaan dan persamaan belajar mengajar dan pembelajaran. Aspek pengetahuan belajar, semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan seseorang di lingkungan sekitar sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang tentunya positif. Lalu mengajar, adanya komunikasi dari pendidikan ke peserta didik sebagai usaha menahan dan memberikan informasi baik berupa pengetahuan juga keterampilan. Pembelajaran, proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. F. Persamaan belajar dan pembelajaran. Mengajar adalah sebuah kegiatan yang memandang siswa untuk belajar. Maka dari itu, tidak ada yang namanya belajar jika tidak ada tindakan mengajar. Kedua, kegiatan ini saling berkaitan dan bagian dari pembelajaran.
G. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi satu oleh yang lainnya. Dengan mengajar, apabila pendidik pasif dalam penyampaian informasi dan peserta didik tidak merespon. Sama halnya dengan mengajar, apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi dan peserta didik tidak merespon, sama saja disebut interaksi satu arah. Pembelajaran dapat terjadi apabila ada proses timbal balik dan belajar atau mengajar. Bab 2. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik, agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. A. Prinsip kesiapan, readiness. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. B. Prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang C. Ada prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi belajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang C. Ada prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi. Ada prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lainnya. D. Prinsip tujuan. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang dan mengenai tujuan. E. Prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam proses kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. F. Prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. G. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, dan juga berimajinasi. H. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, dan juga minat sikap. I. Ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan belajar. K. Implikasi prinsip-prinsip belajar. Adapun implikasi prinsip-prinsip belajar antara lain perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan perbedaan individual. Selanjutnya di bab 3 kita membahas tentang komponen pembelajaran individual. Selanjutnya di bab 3 kita membahas tentang komponen pembelajaran. A. Pengertian komponen pembelajaran. Bahwa komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. Menurut H. Malik, ada 7 komponen dalam pembelajaran, di mana satu yang lainnya saling berinteraksi, yakni tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga pendidikan khusus guru, perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pengajaran. 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu ada pengarahan dan pembimbing kegiatan pendidikan,
memberi motivasi, memberikan pedoman, tujuan pendidikan penting maknanya. Terus lalu ada tujuan pendidikan yang penting dalam menentukan alat atau teknik penilaian. 2. Peserta didik siswa atau siswa. Siswa merupakan komponen penting pembelajaran yang terpenting karena komponen siswa sebagai pelaku adalah proses kehidupan. Aspek penting dari komponen siswa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristiknya. 3. Pendidik atau guru. Guru adalah komponen pembelajaran berperan sebagai pelaksana atau penggerak kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses, maka guru harus merancang pembelajaran dengan baik. Lalu yang keempat ada materi pembelajaran. Bahan pengajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu, pendidik yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. Ada beberapa metode pasti memiliki dan menguasai bahan pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajar. Yang pertama, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, demonstrasi, kerja kelompok, eksperimen, pemberian tugas, instruksi, problem solving, karya wisata, dan juga resitasi. Yang keenam ada metode pembelajaran. Dari pola pembelajaran dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada 2 bentuk pembelajaran yang sering dilakukan, yaitu yang pertama pembelajaran tatap muka, yang kedua pembelajaran sistem jarak jauh atau pembelajaran dengan media dan bahan pembelajaran. Yang terakhir ada 7. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dengan kegagalan aktivitas pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengamati proses pembelajaran, yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengetahui hasil pembelajaran yang bentuk hasil prestasi belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ridho Agung Juantara. Saya juga memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.